pemasukan itu memang ketika ada wisatawan datang ke kota tersebut, lalu kita dapat income dari orang yang beli oleh-oleh. Kan terkena dampak dari pandemi corona ini, katanya bisnis oleh-olehnya ini banyak yang tutup. Gimana cara Mas Wisnu mungkin menangani hal ini semuanya? Ya harus mutar otak juga sih sebenarnya ya, karena bagaimanapun juga kan karena masuknya itu kan bisnis industri pariwisata sebenarnya. Jadi pemasukan itu memang ketika ada wisatawan datang ke kota tersebut, lalu kita dapat income dari orang yang beli oleh-oleh. Tapi qadarullah kan sektor pariwisata ini kan yang terkena dampak yang begitu luar biasa juga, dan katanya juga recovery-nya paling lama juga katanya. Nah ini otomatis kami yang tadi ada 8 cabang, sekarang tinggal 2 yang kami buka. Nah jadi ini memang terasa banget buat kami. Tapi ya nggak menyerah di begitu saja gitu kan. Jadi kita coba putar bagaimana kita bisa jualan bukan hanya oleh-oleh, tapi kita bisa jualan yang lain juga gitu. Jualan barunya apa? Dikatanya perawatan kulit. Oh bukan, kalau itu beda lagi. Beda. Kalau misalnya mungkin ada banyak banget jadinya mengurangi karyawan atau segala macam. Ada beberapa itu kita nggak bisa pungkiri ya, karena kami juga secara beban gaji operasional kan jadi yang dulunya bisa kita tangani, tapi sekarang kan omset menukik turun tajam gitu, sehingga ya otomatis kita juga harus atur cash flow juga. Ya kita ngajak sih semua teman-teman karyawan untuk berjuang bersama gitu ya. Tapi ada beberapa yang akhirnya ya ada juga yang kan mengundurkan diri dan lain-lain, itu ya kita terima dengan lapang dada juga, karena bagaimanapun juga kondisi seperti ini kita juga bingung kan mau gimana gitu. Tapi ya kami berusaha segimana mungkin memang komunikasi sama karyawan, kondisi kayak gini gimana teman-teman semua, kami bisa kasih ini, terus ayo mau juang bersama-sama atau enggak. Ada beberapa yang bertahan ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya kami juga dalam arti nggak wajar lah ya, mereka kan juga mungkin kayaknya kami harus di tempat lain, itu juga nggak masalah sih buat kami. Tuntutan dari karyawan itu kan apalagi nih THR apa segala macam. Oh kalau itu wajib, THR tetap kita kasih karena itu kewajiban perusahaan kan untuk karyawan gitu ya, kita harus komit. Nah makanya kan apa yang kita bisa lakukan nih ketika THR, berarti kan harus ada yang kita kasih kepada karyawan gitu kan ya, mau nggak mau itu kewajiban kami yang harus kami lakukan. Mas, cara mempertahankan bisnis ini supaya nggak mati bang, supaya nggak mati seperti apa sih Mas? Ya banyak cara sebenarnya kan, maksudnya kalau misalnya kalau saya langsung ngomong yang usaha yang saya jalani ya gitu ya, ada beberapa yang kita ya jatuhnya pivot ya, dimana kita mencoba untuk yang dulunya mungkin biasa jual produk A, kita jual produk B, tapi memang masih di satu lingkaran sumber daya yang memang kita miliki gitu loh. Maksudnya bukan yang jual kue tiba-tiba misalnya jual matras olahraga misalnya kayak gitu ya, itu kan beda banget misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang lakuin itu juga sah-sah aja, namanya jualan gitu kan. Tapi kalau kami memang Lab Pivot ini memang ketika memang dengan sumber daya yang kita miliki, apa yang bisa kita lakuin selain jual oleh-oleh gitu. Oh berarti kan kayak misalnya ada pabrik, terus bisa produksi misalnya frozen food, ataupun bisa kita produksi kue-kue yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Nah itu berarti kita beralih bisa ke situ gitu. Atau memang kita bekerja sama dengan para UMKM yang mereka punya produk yang banyak banget, terus kita ajak ayo kita bersinergi. Selama ini kami memang seperti itu, tapi sekarang malah mengajak ada beberapa yang masuk ke toko kami, mereka bisa jualan langsung juga gitu loh. Nah, tapi produk-produknya juga yang bahasanya mereka ini juga kan yakin untuk ayo kita sinergi bareng yuk di sini. Banyak sih yang kita bisa lakuin sebenarnya dengan kondisi-kondisi kayak gini. Kayak misalnya contoh saya punya dulu jualannya offline ya, jualan namanya Bumbu Ireng. Ini jualan offline, datang orang, mereka makan di bebek, entok, ayam di warung kami. Tapi kondisi kayak gini gimana caranya sekarang? Ya berarti kita harus putar. Oh kalau misalnya ojek, nah tadi ngobrol juga sama teman kita juga. Ojek aja itu kan ada beberapa yang daerah yang ada PSBB kan, jadi diatur kena razia dan lain-lain gitu kan. Nah tapi ada juga yang daerah beberapa yang tidak PSBB. Cuman kita juga harus muter.
omset kami yang bisa turun sampai 50%, 70% itu sangat bisa banget gitu. Dan itu terjadi gitu. Itu terjadi gitu. Nah, dengan kondisi kayak gini, akhirnya kita putar bagaimana caranya kita putar itu jadi apa sekarang. Kita bisa jualan tanpa harus orang datang. Nah, kami kalau misalnya di Bumbu Ireng itu kami bikin botolan bumbu ireng. Jadi kami jual dan alhamdulillah itu malah jualannya ajib itu. Online malah dan jadi oke. Tahan lama itu kan bisa 6 bulan 8 bulan gitu. Hanya bumbu doang. Orang makan cukup pakai nasi pakai itu doang. Bahkan ada beberapa, ini kalau boleh jujur, karyawan ada beberapa kita potong secara gajinya gitu kan. Misalnya, tapi kan ada kesepakatan antara kami sama karyawan, kita potong gajinya segini, mohon maaf banget. Tapi kita ajak mereka untuk jualan juga. Nah, ini ada produk, kamu jualin deh. Nanti ada bagian dari kamu. Dan tahu nggak, teman-teman? Itu pendapatan dia jualan botol itu lebih tinggi 2 kali lipat daripada gajinya. Wow. Nah, jadi ini jadi solusi. Bahasanya gini, ketika kondisi seperti ini, semua tim kita yang dulunya cuman hanya bagian desain, yang dia operasional, yang dia produksi, kita tuntut untuk jualan semua. Nanti kalian dapat hasil juga di situ. Nah, itu mungkin salah satu solusi yang bisa kita lakukan ke teman-teman yang punya tim ya.